Halo inovator muda, bertemu lagi dengan saya Yuda Ariwanto. Di video kali ini kita akan belajar tentang testing. Oke, jadi kalau kita mengembangkan sebuah aplikasi, baik itu aplikasi kecil maupun aplikasi besar, atau aplikasi yang kompleks maupun sederhana, nah kita butuh namanya testing. Nah, testing sendiri itu fungsinya untuk apa? Pertama, kita bisa menemukan bug, misalkan aplikasi itu ada bugnya atau dan lain-lain, itu bisa ditemukan terlebih dahulu. Makanya testing itu cukup penting, atau bisa dibilang salah satu hal yang penting, menurut saya juga penting. Jadi bukan hanya cukup penting ya, tapi penting karena testing akan membantu kita untuk menguji aplikasi kita sebelum aplikasi itu digunakan oleh end usernya atau misalkan oleh penggunanya dan lain-lain. Jadi jangan sampai aplikasi itu nanti sudah naik ke production, sudah digunakan banyak orang, tapi banyak bugnya, banyak errornya. Nah itu kan pengguna juga tidak nyaman dengan hal tersebut. Makanya perlu adanya testing dari aplikasi tersebut. Oke, itu tentang testing kita detailin kenapa kita harus testing. Apa sih manfaat dari testing? Pertama, tadi sudah kita singgung. Pertama, menemukan bug. Ya, karena dengan adanya testing kita dapat menemukan bug secepat mungkin, sedini mungkin, sehingga kalau bugnya itu belum gede, masih bug kecil, itu mudah diperbaikinya dan cepat ditangani. Jadi nggak sampai bugnya itu nyangkut kemana-mana. Misalkan bugnya hanya di satu titik itu, maka satu titik itu bisa langsung dibenahi. Nah itu manfaat pertama. Kemudian akan meminimalisir adanya error di kemudian hari yang ditemukan oleh klien. Jadi nggak sampai tuh klien menemukan error, itu nggak sampai. Jadi cukup di internal kita dalam membangun saja menemukan errornya. Saat aplikasi itu sudah berjalan, maka tidak ditemukan error kembali. Tuh. Maka terus kemudian manfaat testing itu adalah kita bisa membuat dokumentasi program dengan lebih baik. Karena kita tahu dengan lebih detail, makanya kita bisa membuat dokumen itu lebih baik. Kan kalau kita mengembangkan sebuah aplikasi, kita juga perlu membuat dokumentasi kode program. Nah, itu ada manfaatnya juga di situ. Kemudian jenis-jenis testing. Apa sih jenis-jenis testing itu? Testing ada beberapa jenis. Pertama ada unit testing. Terus kemudian ada integration testing. Yang ketiga ada coverage testing. Terus ada code compliance testing, terus kemudian ada performance testing, yang terakhir ada user acceptance test atau UAT. Ya. Oke, kita coba bahas satu-satu tentang unit testing. Unit testing itu bisa dibilang kalau dia adalah level paling detail dalam pengujian. Kenapa level paling detail? Karena testing dilakukan di setiap level metode atau fungsinya. Jadi misalkan satu aplikasi itu misalkan ada 1000 function, maka dia akan dites satu persatu. Nah itu bisa dibilang merupakan testing yang paling detail dari sebuah aplikasi. Karena ditesnya satu persatu semua. Jadi kita akan tahu, oh ada error di sini, ada error di sini, ada bug di bagian ini, di fungsi ini. Jadi bukan satu keseluruhan yang kita akan melakukan pengujiannya juga akan lumayan ribet ya kalau udah banyak ya. Nah, kemudian unit testing itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Misalkan salah satunya kita bisa menggunakan automate unit testing, itu bisa. Kenapa kita menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pengetesan ya? Pertama, cepat dan otomatis. Tuh, kemudian dapat dieksekusi hanya dengan menekan tombol. Jadi nggak perlu ribet kita harus ngoding dan lain-lain. Nah, kita tinggal menekan satu tombol aja. Nih, untuk automated unit testing itu ada beberapa tools yang diperlukan. Tergantung sama
kita mau menggunakan apa yang mau kita tes itu. Misalkan nih, kita mau melakukan testing dengan .NET Framework. Nah, itu kita perlu NUnit. Misalkan kita mau testing aplikasi yang berbasis Java, kita perlu JUnit. Misalkan kalau PHP, kita perlu PHP unit dan lain-lain. Nah, itu beberapa dependensi untuk automatic unit testing. Ini ada beberapa contoh codingan untuk unit testing. Kemudian kita masuk ke integration testing. Nah, kalau tadi unit testing itu adalah melakukan pengetesan pada setiap fungsinya. Nah, integration testing itu pengetesan yang dilakukan secara berkelompok atau unit test yang saling berintegrasi dengan yang lainnya. Kalau tadi unit testing itu satu. Nah, kalau integration testing itu udah satu kesatuan, udah ada pengelompokannya dari unit test. Jadi sebenarnya mirip sih antara unit testing dengan integration testing. Cuman bedanya kalau integration testing itu sudah menjadi satu kesatuan, sama proses pengetesannya juga sama. Kemudian ada yang namanya coverage testing. Coverage testing sendiri itu adalah tes yang dilakukan untuk menguji apakah unit testing yang dibuat oleh si programmer telah menggunakan semua coverage, udah mengcover semua kode yang perlu dites. Jadi kalau unit test itu terlalu sedikit, maka coverage testing itu akan gagal. Jadi coverage testing itu juga bisa dibilang tingkat keberhasilannya juga tergantung berapa banyak unit yang ditestingnya. Semakin banyak maka akan semakin baik. Jadi semakin sedikit, nah itu ada kemungkinan coverage testing itu gagal. Untuk coverage testing sendiri ada beberapa tools yang digunakan. Pertama, tadi udah ada NUnit, kemudian ada OpenCover, kemudian ada report generator untuk .NET. Kemudian misalkan untuk Java kita bisa pakai Cobertura. Nah, itu untuk melakukan coverage testing. Nah, selanjutnya ada yang namanya code compliance testing. Ya, dia itu adalah sebuah pengujian atau tahap pengujian terhadap aturan penulisan code. Yaitu tools yang digunakan sebenarnya juga automatic code review. Tools ini digunakan untuk mereview source code-nya sesuai belum dengan aturan yang ditetapkan. Sudah teliti belum? Maka automatic code review itu dia akan melakukan testing cara penulisan. Misalkan kalian indentation-nya salah atau apa, nah itu dia akan memberikan perbaikan di situ. Itu untuk code compliance testing. Nah, dia code compliance itu dia lebih ke source code yang kita buat. Dia akan melakukan pengetesan dengan source code yang kita buat ini. Itu. Untuk tool sendiri yang bisa kita gunakan untuk .NET, kita bisa menggunakan FACOP, kemudian bisa menggunakan StyleCop atau code analysis. Sedangkan kalau menggunakan Java, kita bisa menggunakan PMD. Nah, itu untuk Java. Selanjutnya ada performance testing. Nah, performance testing sendiri itu adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat kinerja sistem kita. Misalkan sistem kita itu dijalankan dengan sebuah tingkat stres tertentu. Nah, kita akan melakukan pengetesan tuh. Seberapa kuat dia menahan stres yang diberikan itu. Dengan suatu tekanan, ini kinerjanya seperti apa? Apakah menurun atau kan tetap bisa berjalan dengan baik. Karena biasanya terkadang sistem itu bisa berjalan kalau misalkan yang menggunakan dikit dan lain-lain. Sedangkan kalau sistem itu sudah dipublish, itu kan kita nggak bisa menghandle siapa yang menggunakan.
Orang akan menggunakan bahkan dengan waktu yang sama, bahkan di detik yang sama. Makanya perlu adanya performance testing. Kita melakukan pengetesan aplikasi kita dibuat sestress mungkin dengan berbagai tekanan kinerja di waktu yang bersamaan untuk menguji apakah aplikasi kita itu mampu bertahan dan berjalan dengan baik, seperti itu. Manfaat dari performance testing itu dapat membantu kita memperkirakan konfigurasi hardware yang diperlukan saat nanti aplikasi ini berjalan di server. Karena misalkan ini aplikasinya dengan tingkat stress segini, dengan misalkan hardware-nya seperti ini, dia akan tidak membantu. Makanya perlu dengan hardware yang lebih baik lagi atau harus kita upgrade. Nah, jadi jangan sampai pengguna menggunakan aplikasi yang kita buat tapi malah seringnya down dan lain-lain, atau lemot lah dan lain-lain. Nah, itu pentingnya performance testing. Oke, apa sih tools yang bisa digunakan di performance testing? Pertama ada Apache Gmeter, terus kemudian ada Blazemeter dan lain-lain, masih banyak lagi. Terakhir ada UAT. UAT itu biasanya dilakukan oleh perorangan ya. Jadi dari tahap development, terus kemudian dia masuk ke quality assurance. Nah, kemudian dia masuk ke UAT. Udah sesuai belum nih? Udah bisa nggak naik ke production? Atau masih ada nggak yang belum dikerjakan? Atau masih kemungkinan ada bug? Nah, kalau tadi kan udah by machine-an, ini berdasarkan manusia, bisa diuji oleh manusia. Kan terkadang manusia itu melakukan pengujian kan random ya. Jadi itu yang bisa membuat kita menemukan bug-nya. Oh, ternyata kadang manusia itu berpikir seperti ini, sedangkan sistem itu belum ke-handle untuk hal tersebut. Nah, itu fungsi dari UAT. Oke, mungkin sekian di video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.